Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama lengkap saya Cornelis Tanggela SPD, peserta PPG dalam jabatan tahap 1 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4S 125100073. Pada hari ini, Kamis, tanggal 24, saya akan melakukan pengambilan video di fase E dengan materi kelahiran dan kajian sosiologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ada yang sakit? Tidak ada. Semua sudah sarapan? Sudah. Berarti semua pada semangat ya? Iya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan doa. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah bawa kita dalam. Saya akan mengambil absen ya. Iya, Pak. Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Keisha, Hadir, Pak. Febrian, Hadir. Pak. Ya, semua hadir. Hadir. Kita tepuk tangan dulu. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita, yaitu sosiologi. Karena hari ini adalah hari pertama kita masuk pada materi sosiologi, di sini mungkin ada beberapa dari anak-anak yang belum paham, belum mengetahui tentang sosiologi. Tetapi pastinya ada juga anak-anak yang sudah tahu. Sehingga dari materi ini di SMP kalian sudah pernah dapat sosiologi? Tidak. Tidak pernah, tapi sudah pernah dapat IPS? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Satu orang? Ya. Kalau ada yang mau menjawab, mejanya diketuk. Bisa kan? Ya. Silakan Silva. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ya, kita berikan tepuk tangan. Bagus sekali jawaban dari Silva, di mana dia menjelaskan berkaitan dengan sosiologi, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Masyarakat. Pernah lihat masyarakat? Pernah. Seperti apa yang kalian lihat tentang masyarakat? Sekelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah. Iya, sekelompok orang yang hidup bersama di dalam suatu wilayah. Kita berikan tepuk tangan lagi. Jadi itu masyarakat. Kalau ngomong masyarakat berarti bukan satu orang saja atau bukan satu individu saja, melainkan ada beberapa individu yang ada di dalam satu wilayah yang sama, dalam satu tempat yang sama. Itulah yang disebut dengan masyarakat. Sehingga kalau kita ngomong tentang masyarakat, anak-anak semua, di situ ada beberapa hal. Setiap aktivitas masyarakat itu menjadi suatu kajian daripada Sosiologi. Bisa paham ini toh? Bisa. Bisa? Ya. Kalau bisa paham, Bapak Guru akan memberikan dua gambar. Ya, ini karena memang ini awal. Dua gambar ini coba kalian mengamati dan memberikan penjelasan terkait gambar tersebut. Ini
gambar 1 dan gambar 2. Kita lihat di gambar yang pertama. Menurut kalian, aktivitas apa yang dilakukan di gambar pertama? Interaksi antara pembeli dan penjual. Interaksi antara pembeli dan Penjual. Ya, kita tepuk tangan lagi. Sedangkan gambar kedua, Bulian antara teman yang memiliki fisik lemah. bulian terhadap teman yang memiliki fisik Lemah. Jadi kenapa saya menampilkan kedua gambar di situ anak-anak semua? Di situ kita bisa melihat. Tadi baru kita jelaskan untuk gambar ini. Bisa. Ya, kalau bisa paham, kita masuk bagian berikut. Yang berikut kita harus memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 poin yang perlu kita harus ketahui, yang perlu kita harus capai. Yang pertama, anak-anak, peserta didik dapat memahami kelahiran dan kajian sosiologi. Ya, itu tujuan yang pertama. Bahwa peserta didik perlu bagaimana dia memahami bagaimana lahirnya itu sosiologi. Tidak akan mungkin kita langsung masuk pada masalah sosial kalau kita tidak tahu apa penyebabnya sosiologi itu lahir dan juga kajian sosiologi. Kira-kira apa saja yang menjadi kajian daripada Sosiologi. Baik, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sejarah lahirnya Sosiologi. Ketika kita memahami, kita juga harus mampu atau anak-anak harus mampu bagaimana menjelaskan secara singkat lahirnya ini sosiologi. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh, ya, contoh dari ciri-ciri Sosiologi. harus mampu memberikan contoh-contoh konkret yang ada di lingkup masyarakat ketika kita mempelajari yang berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi. Yang terakhir, menunjukkan sikap peduli dan kritis terhadap gejala Sosial. Bisa dipahami 4 tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa dipelajari, perlu kita ketahui, perlu anak-anak ketahui yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan keempat tujuan bahwa berikut selain tujuan tadi ada objek kajian sosiologi masyarakat. Setiap apa yang dilakukan individu di dalam masyarakat itulah yang menjadi kajian sosiologi juga. Baik dia punya interaksi, baik dia punya masalah sosialnya, baik berkaitan dengan norma, baik berkaitan dengan nilai. Yang kedua ada kelompok Sosial. Pernah lihat kelompok sosial? Lemah. Pernah lihat ya? Yang ketiga Aturan. norma itu sama dengan aturan. Karena ikuti aturan yang ada di masyarakat. Pernah. Salah satu contoh aturan yang kalian ikuti seperti apa? Bergotong royong melakukan kegiatan, contohnya di mana? Di gereja. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita hari ini yang berkaitan dengan materi kelahiran dan kajian sosiologi, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan penjelasan singkat kita berkaitan dengan pengertian sosiologi tadi, berkaitan dengan sosiologi. Bisa ini? Bisa. Karena tadi sudah mengatakan bahwa sudah ada pemahaman ya berkaitan dengan sosiologi. Yang saya mau tanya terhadap anak-anak semua, apa sih yang kalian ketahui tentang sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar manusia, interaksi sosial, dan pola perilaku dalam kehidupan bersama. Ya, kita berikan tepuk tangan. Mengapa sosiologi itu penting untuk kita pelajari?
meningkatkan kesadaran sosial. Laki-laki, pasti anak-anak bertanya, kenapa ini sosiologi bisa lahir? Ya. Apa alasannya sosiologi bisa lahir? Kira-kira pada saat kapan sosiologi itu Lahir. Kita bisa ketahui bahwa kelahiran sosiologi itu pada abad yang ke-18. Sosiologi lahir pada abad ketika terjadi perubahan masyarakat di Inggris. Apa dampak daripada perubahan itu? Banyak masalah sosial muncul. Banyaknya masalah sosial yang Muncul. Masalah sosial yang muncul pada saat itu seperti apa? Kemiskinan. Ada Kemiskinan. yang kedua apa lagi? Alasan yang kedua ada revolusi Prancis. Penyebab daripada revolusi Prancis itu apa? Di dalam masyarakat ada interaksinya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Membahas tentang masalah sosial, membahas tentang kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Itulah pengertian yang memberikan pengertian yang berbeda. Pengertian sosiologi seperti apa? Ilmu yang mempelajari. Kasih keras suara. Ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Ya, ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Kita berikan tepuk tangan. Ya, saya ingatkan lagi kepada anak-anak karena ini memang awal kita dalam pembelajaran sosiologi. Kalau mau jawab, supaya jangan rame-rame ketuk meja satu orang. Ya, yang mau jawab ketuk meja angkat tangan. Saya mau jawab Pak Guru. Bisa toh? Bisa. Yang kedua ada ahli bernama Emmanuel Durkheim. Ada Emmanuel Durkheim. Siapa yang mau membaca pengertian sosiologi menurut Emmanuel Durkheim? Ya, silakan Nato. Sosiologi adalah studi tentang fakta sosial. Sosiologi adalah studi tentang fakta sosial. Kita berikan tepuk tangan. Yang ketiga ada silakan. Ini tema kita atau materi kita yang kita harus selesaikan hari ini. Yang terakhir ada Ciri-ciri sosiologi. ciri-ciri sosiologi ada 4. Ya. Yang pertama itu ada empiris. Yang kedua ada teoritis. Yang ketiga kumulatif. Yang keempat non-empiris. Jadi ada 4 ciri-ciri daripada sosiologi. Ciri yang pertama kita lihat berdasarkan observasi atau kenyataan. Jadi setiap masalah anak-anak ini perlu diperhatikan karena sebentar pasti ada tugas yang berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana anak-anak mampu memberikan contoh daripada ciri-ciri sosiologi. Bagian empiris berdasarkan observasi atau Kenyataan. kalau kita melihat bahwa setiap tindakan masyarakat, setiap tindakan individu, setiap tindakan kelompok dalam lingkup masyarakat, ketika ada masalah, maka di situ bukan melihat baiknya, ya, bukan melihat buruknya itu orang, tetapi di situ yang kita lihat bagaimana kenyataan yang sebenarnya daripada persoalan tersebut. Dan itu yang perlu kita harus perhatikan. Ya. Ketika bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan penyebabnya, alasannya apa sehingga terjadi hal seperti itu, berarti kita harus melakukan sebuah observasi. Ya, ada observasi. Di mana observasi itu kita bisa menemukan berbagai macam penyebab tentang masalah itu. Yang kedua ada teoritis ini membentuk teori dari data sosial. Ya. Kita
bagaimana kita membentuk teori berdasarkan masalah sosial, ya, berdasarkan data sosial yang ada. Kalau ada data, baru kita bisa membentuk suatu teori, ya kan? Kalau tidak ada data, berarti kita tidak, bagaimana kita membentuk kalau kita tidak memiliki data. Yang ketiga ada kumulatif. Ini perkembangan dari teori-teori sebelumnya. Bagaimana kita mengembangkan dari teori-teori itu yang sebelumnya? Apakah kita merenovasinya supaya lebih menarik, lebih bagus? Itu kumulatif. Yang keempat terakhir ada tidak menilai baik atau buruknya, hanya bisa menganalisis. Jadi suatu persoalan, suatu masalah sosial yang ada di lingkup masyarakat, anak-anak semua, kita tidak bisa menilai baik atau buruknya. Tetapi yang perlu kita harus ketahui bagaimana kita bisa menganalisis persoalan daripada masalah itu, supaya kita benar-benar menemukan fakta sehingga terjadi masalah itu. Bisa dimengerti keempat ciri-ciri sosiologi? Bisa. Ice drinkingnya supaya kita lebih fokus, kita mulai bersama-sama supaya kita lebih dewasa untuk itu fokus. Kita harus lakukan bersama-sama, ya, serentak. 1, 2, 3. Teduh fokus. Melihat. Membaca. Sudah. Ya, saya akan membagikan LKPD. Ini setelah mengamati video, nanti saya akan memberikan penjelasan berkaitan bagaimana cara mengisi LKPD. Kehidupan bersama dan pengaturan nilai-nilai sosial. Permasalahan sosial sering dilakukan atau bahkan mereka mungkin mengejar kepuasan atau kesenangan sementara tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Contoh konkret yang ada di lingkup masyarakat yang kalian ketahui dari keempat ciri-ciri sosiologi itu. Bisa ini? Bisa. Kalau bisa, silakan mengerjakan. Saya memberikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Dikerjakan bersama-sama, harus berkolaborasi betul sehingga hasilnya juga bagus. Ada yang merasa sulit? Semua bisa kerja, kan? Bisa. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 yang mana? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik. Kalau semua kelompok sudah, maka di sini Bapak Guru akan memberikan kesempatan salah satu kelompok, ya. Kenapa saya memberikan salah satu kelompok? Karena LKPD yang dibagikan itu semua soalnya sama. Saya hanya contoh-contohnya yang berbeda. Sehingga
dari kelompok 1 ketika melakukan presentasi, ketiga kelompok dan kelompok lain mendengarkan diskusi daripada kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan Kresna untuk membaca. Nomor 1, jelaskan maksud dari ciri sosiologi. Sifat kumulatif dalam sosiologi berarti bahwa pengetahuan atau teori-teori dalam sosiologi disusun berdasarkan teori-teori sebelumnya yang telah ada, kemudian dikembangkan, diperbaiki, atau disempurnakan seiring waktu sesuai dengan temuan-temuan baru. 5. Contoh peristiwa sosial dari ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, empiris. Contohnya, seorang peneliti mengamati langsung kehidupan masyarakat di daerah kumuh untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan. 2. Teoritis. Contohnya, seorang sosiologi menggunakan teori konflik untuk menjelaskan, meningkatkan tawuran antar pelajar kesenjangan sosial. 3. Kumulatif. Teori perubahan sosial yang awalnya hanya menjelaskan perkembangan masyarakat tradisional, kemudian dikembangkan atau menganalisis perubahan masyarakat modern. 4. Non-etis. Contohnya, penelitian tentang pernikahan dini tidak menilai. Jika ada yang bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Dalam kajian sosiologi. Sekarang sendiri. Mengapa teori penting dalam kajian sosiologi? Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih banyak. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan. Paham kita itu? Bisa. Jadi mereka sudah sangat bagus kelompok 1 menjelaskan berkaitan dengan keempat ciri-ciri dari sosiologi dan mereka juga memberikan contoh-contoh konkret dari 4 ciri-ciri sosiologi. Ya. Sehingga dari ketiga pertanyaan tadi mampu mereka menjawab dengan bagus dan memberikan kepuasan kepada teman-teman kelompok yang memberikan pertanyaan. Sehingga ini menjadi penekanan saya ke depannya ketika diberikan kesempatan kepada kelompok 2, 3, dan 4, bagaimana supaya lebih bagus lagi. Ya, caranya ya harus tema ya, ada 3 subtema, yaitu ada pengertian sosiologi, ada apa lagi? Apakah semua sudah dipahami? Sudah. Sudah dimengerti? Sudah. Benar sudah dipahami? Sudah. Sudah. Sudah dimengerti? Sudah. Kalau memang sudah dipahami dan sudah dimengerti, sebelum saya kasih tugas berkaitan dengan materi ini, karena di sini anak-anak mengatakan bahwa sudah Paham. saya akan memberikan tugas yang harus dikerjakan sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap ketiga pembahasan ini. Ya, ketiga pokok pembahasan ini. Sebelum saya kasih tugas, kira-kira yang paham tentang materi ini seperti apa? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tutup meja. Yang saya pahami dan ketiga pokok pembahasan tadi yaitu lahirnya sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-18 dengan beberapa alasan, yaitu adanya revolusi industri dan revolusi sosial Perancis. Ya, kita berikan tepuk tangan. Berarti mengatakan paham jelas tadi, dia sudah memberikan alasan bahwa dia sudah paham tentang kelahiran sosiologi pada abad yang ke-18. Yang lain masih ada? Ya, silakan. Yang saya paham tentang materi hari ini adalah ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Juga ciri-ciri sosiologi. Sebelum
kita lanjut, saya akan memberikan tugas yang dikerjakan untuk bisa mengukur kemampuan anak-anak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Siap toh? Siap. Ada yang sudah siap? Semua siap? Siap. Berarti siap jawab yang benar. Bisa? Bisa. 5 menit waktunya. Setelah itu dikumpulkan kembali. Sudah? Sudah. Sudah. Silakan ditutup. Nanti pertemuan berikutnya baru saya bagikan. Kira-kira bagaimana saya mengukur tingkat pemahaman anak-anak semua berkaitan dengan materi kita hari ini. Kembali kita mengetahui bahwa materi kita hari ini ada 3 poin penting. Yang pertama itu ada kelahiran sosiologi, di mana sosiologi lahir pada abad ke-18 dengan 2 alasan. Yang pertama, sosiologi lahir dengan alasan adanya revolusi Inggris. Yang kedua, adanya revolusi sosial di Prancis. Selain kelahiran sosiologi, ada pengertian sosiologi. Mungkin seperti itu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum kita tutup, saya minta salah satu daripada anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, saya mengajak semua anak-anak untuk melihat kembali di samping kiri kanan. Mungkin ada kertas-kertas yang jatuh, ada kulit permen, ada botol minuman sehingga dirapikan kembali, dan yang sudah tidak bisa dipakai dibuang di kotak sampah, supaya proses pembelajaran yang akan dilakukan sebentar tetap lebih bagus, lebih nyaman, lebih menarik. Bisa ini? Bisa. Sudah ambil semua? Sudah. Berarti sudah bersih toh? Sudah. Kalau sudah, saya persilakan satu daripada anak-anak untuk membawa kita dalam. Sebelum kita berdoa, coba kembali atur kembali di kursi. Atur kembali kursi supaya rapi. Biasanya silakan pimpin kita dalam doa. Pak Guru serta teman-teman, marilah kita satu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Silva sudah pandu kita dalam doa penutup pada pembelajaran sosiologi. Harapan saya anak-anak sebelum saya tinggalkan kelas terus semangat untuk belajar, terus untuk tingkatkan kehadiran supaya lebih efektif untuk ikut pembelajaran sosiologi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Selamat